Bagian 1, perkenalan karakter dan awal konflik. Tahap 1. Di sebuah kompleks perumahan kecil yang sepi dan damai, tinggal 2 wanita lanjut usia yang sudah terkenal di lingkungan sekitar, Nenek Yati dan Nenek Sari. Mereka adalah saudari kembar yang sudah tidak tinggal dengan anak-anaknya. Mereka memilih hidup mandiri, rumah mereka berdampingan, dan hanya dipisahkan oleh pagar besi kecil. Meskipun usia sudah mencapai kepala 7, semangat mereka masih menyala-nyala, terutama dalam urusan penampilan dan tren kekinian. Mereka bahkan dikenal sebagai nenek-nenek TikTok oleh anak-anak muda sekitar. Suatu pagi yang cerah, suara motor matik meraung pelan berhenti di depan rumah kosong di seberang rumah mereka. Seorang pria muda, berperawakan tinggi, kulit bersih, dan senyuman manis turun membawa 2 koper besar. Ia tampak kebingungan mencari kunci kosan barunya. Dari jendela, Nenek Sari mengintip sambil menyipitkan mata, lalu buru-buru memanggil Yati. "Ti, cepat ke sini. Lihat itu, kayaknya tetangga baru kita," bisik Sari sambil menahan senyum. Yati ikut mengintip, matanya langsung membulat. "Astaga, itu cowok tampan banget, Sar. Jangan-jangan artis." Tak butuh waktu lama, kedua nenek keluar rumah dengan alasan menyambut tetangga baru. Dengan dandan lengkap, lipstik menyala, bedak tebal, dan kacamata hitam besar, mereka mendekati pemuda itu. "Halo, Nak. Kamu pasti yang mau ngekos di sini ya?" sapa Nenek Yati, tersenyum lebar. "Iya, Nek. Nama saya Dimas. Baru pindah kerja di kota ini," jawab pria itu sopan. "Hihihi, panggil aja Tante, biar kerasa lebih muda," sahut Nenek Sari cepat, menatap Dimas dengan genit yang tak disembunyikan. Hari itu, perkenalan yang sederhana menjadi awal dari cerita yang tak biasa. Dalam beberapa hari, Dimas jadi idola baru di lingkungan. Ia rajin membantu tetangga, menolong angkat galon, membersihkan taman, bahkan bantu memperbaiki TV Nenek Sari. Tapi yang menarik, Nenek Yati dan Sari mulai terlihat bersaing secara halus. Nenek Yati sering mengundang Dimas sarapan pagi. Ia memasakkan nasi goreng spesial dan selalu menyelipkan kode genit seperti, "Kalau kamu sering makan masakan tante, nanti bisa-bisa kamu nggak mau nikah sama yang lain loh." Sementara Nenek Sari tak mau kalah. Ia menawarkan Dimas pijat refleksi gratis setiap sore. "Cuma sama Tante Sari yang tahu titik-titik lelah di punggung kamu, sayang." Persaingan semakin memanas. Mereka mulai mengintip siapa yang lebih dulu dikunjungi Dimas. Mereka memantau dari balik tirai, menghitung durasi Dimas ngobrol di teras masing-masing. Bahkan suatu hari, saat Dimas mampir ke rumah Nenek Yati untuk memperbaiki remote TV, Sari pura-pura sakit jantung agar Dimas datang ke rumahnya. "Dimas, tolongin Tante, dada Tante sesak. Kayaknya cinta mulai menyempitkan ruang jantung ini," katanya sambil terbaring di sofa dengan tangan memegangi dada dan satu mata tetap mengintip respons Dimas. Dimas hanya tersenyum. Ia menganggap kedua nenek itu lucu dan perhatian. Tapi ia tak sadar, di balik semua keramahan itu, 2 hati tua sedang bergolak dalam persaingan yang bahkan tak bisa dimengerti oleh anak muda masa kini. Namun yang tidak mereka tahu, rahasia besar yang tersimpan dalam sejarah keluarga mereka akan segera muncul ke permukaan, membawa cerita ini ke arah yang tak pernah mereka duga. Bagian 2, klimaks. Persaingan memanas dan rencana terakhir hari demi hari berlalu. Dan persaingan antara Nenek Yati dan Nenek Sari semakin tidak masuk akal. Mereka sudah tidak lagi menyembunyikan niat masing-masing untuk merebut perhatian Dimas. Jika sebelumnya mereka bersaing secara halus, kini mereka mulai terang-terangan. Pagi itu, Dimas baru saja keluar rumah, hendak pergi ke kantor. Di depannya, sudah berdiri 2 nenek dengan penampilan maksimal. Nenek Yati mengenakan gaun merah terang, rambutnya disanggul tinggi dengan jepit mutiara palsu yang berkilau. Di sebelahnya, Nenek Sari memakai kimono ala Jepang dengan lipstik merah darah yang sedikit melebar ke samping. "Dimas, Tante masakin bekal makan siang buat kamu loh. Nasi liwet ayam kampung, spesial resep rahasia keluarga."
kata Yati sambil mengangkat rantang stainless steel. Belum sempat Dimas menjawab, Sari menyodorkan Tupperware ungu. Kalau ini sayur asem dan sambal terasi dari Tante Sari. Bikin kamu kangen terus, kayak mantan yang nggak bisa move on. Dimas terdiam. Ia bingung harus menerima yang mana. Dengan kikuk, ia mengambil dua-duanya sambil tersenyum kaku. Nenek Yati menatap Sari sinis. Sar, kamu tahu nggak? Dimas itu bilang kalau masakan aku lebih enak dari semua warteg di kota ini. Sari membalas dengan senyum licik. Oh ya? Tapi semalam dia minta dipijitin selama 1 jam. Katanya, tangan tante tuh magical. Persaingan itu tak berhenti di situ. Mereka mulai memposting konten TikTok dengan Dimas diam-diam. Suatu malam, video FYP muncul di beranda pengguna TikTok dengan judul Nenek-nenek rebutan berondong, ini bukan sinetron, ini nyata. Video itu menunjukkan Yati dan Sari masing-masing berdansa di depan rumah dengan background dangdut remix dan Dimas tampak di latar belakang sedang mencuci motornya. Komentar pun meledak. Berondongnya bingung milih mana. Nek, bagi 1 dong. Plot twistnya pasti gila nih. Puncaknya terjadi pada akhir pekan. Mereka berdua merancang rencana pamungkas. Nenek Yati mengundang Dimas ke restoran mewah di pinggir kota dengan alasan mau traktir karena ulang tahun dia. Padahal bukan. Ia menyewa mobil sedan klasik dan berdandan seperti wanita bangsawan tahun 60-an. Sementara itu, Nenek Sari diam-diam memesan tempat yang sama, jam yang sama, dengan alasan yang sama. Ia menyamar sebagai wanita misterius dengan gaun hitam ketat dan wig pendek. Ketika malam tiba, Dimas tiba di restoran dan terkejut karena 2 wanita lansia dengan dandanan nyentrik saling melotot di hadapannya. Suasana hening. Semua mata di restoran melihat ke arah mereka. Nenek Yati berdiri. Sar, kamu ngapain di sini? Nenek Sari menjawab dingin. Sama seperti kamu, Ti. Mengejar cinta sejati. Pengunjung restoran mulai bisik-bisik. Seorang anak muda diam-diam merekam adegan ini dengan ponselnya. Lalu, tiba-tiba, keduanya berdiri dan saling dorong. Sendok jatuh, kursi terseret, pelayan panik. Dimas cuma milik 1 orang dan itu aku, teriak Yati. Jangan mimpi, aku yang pertama mengenalnya, balas Sari. Dimas berdiri, panik. Nenek, tante, astaga. Dan disitulah semuanya berhenti. Dimas menatap mereka dengan raut bingung tapi serius. Maaf, tapi kalian harus tahu sesuatu. Ada yang penting banget yang belum aku kasih tahu. Kedua nenek itu menatapnya, terdiam. Suasana restoran menegang. Dimas menghela napas, siap membuka sebuah rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Bagian 3, plot twist dan penutup. Rahasia tersembunyi terungkap restoran hening. Semua mata tertuju pada Dimas yang berdiri di antara 2 wanita lanjut usia yang baru saja nyaris adu jotos karena memperebutkannya. Dimas menatap mereka dalam-dalam, napasnya berat, suaranya mulai bergetar. Sebenarnya, aku kesini bukan cuma karena pekerjaan. Ada hal yang sudah lama aku cari, dan malam ini aku akhirnya yakin. Nenek Yati dan Nenek Sari saling melirik, alis berkerut. Dulu, waktu aku kecil, lanjut Dimas, ibu selalu cerita bahwa dia dilahirkan oleh salah satu dari 2 saudara kembar yang sempat terpisah karena kesalahan di rumah sakit. Tapi waktu itu, keluarganya terlalu miskin untuk menuntut atau mencari bukti. Akhirnya, mereka hidup terpisah dan aku tumbuh tanpa tahu siapa nenek kandungku. Dimas lalu mengeluarkan sebuah kalung kecil dari saku jaketnya. Sebuah liontin tua dengan ukiran bunga melati. Ia menggenggamnya erat. Ibu bilang, nenek kandungku punya kalung kembar ini. Dan tadi siang, waktu aku bantu Tante Yati memperbaiki TV, aku melihat kalung yang sama tergantung di rak. Nenek Yati tertegun. Tangannya otomatis menyentuh leher, meraba kalung yang selalu ia simpan dengan hati-hati. Ini kalung yang Mama kasih sebelum beliau meninggal. Katanya, aku harus jaga ini baik-baik. Dimas tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Itu artinya, Nenek Yati, kamu nenek kandungku. Tiba-tiba, Nenek Sari duduk perlahan.
Matanya memerah, namun ia tersenyum lebar. Itu berarti, aku nenek kamu juga sayang, karena aku kembarannya. Semua orang di restoran bersorak kecil. Seorang pelayan bahkan meneteskan air mata. Seorang ibu-ibu merekam momen itu sambil berbisik ke ponsel. Ini sih lebih dahsyat dari sinetron Indosiar. Yati dan Sari saling menatap. Wajah mereka yang semula panas karena cemburu, kini mencair dalam haru. Mereka berdiri, lalu memeluk Dimas bersamaan. Maafkan kami ya nak, kami terlalu hanyut dalam perasaan tua yang rindu kasih sayang, kata Yati. Kami pikir, kamu bisa mengisi kekosongan hidup kami. Ternyata, kamu memang bagian dari kami selama ini. Tambah Sari. Dimas memeluk mereka erat. Aku bahagia bisa menemukan kalian. Tapi tolong ya, jangan rebut-rebutan aku lagi. Ketiganya tertawa. Malam itu, mereka makan malam bersama. Kini, bukan sebagai dua wanita yang bersaing memperebutkan pria muda, tapi sebagai keluarga yang akhirnya dipertemukan kembali oleh takdir. Beberapa minggu kemudian, sebuah video TikTok viral dengan caption, "Setelah viral karena rebutan brondong, dua nenek ini malah dapat kejutan tak terduga." Cek kisah lengkapnya. Video menunjukkan nenek Yati dan Sari berdansa bersama Dimas. Mereka kini terkenal sebagai trio viral keluarga kocak. Undangan podcast, acara TV, dan kolaborasi dengan seleb TikTok berdatangan. Followers mereka naik drastis. Dunia maya pun jatuh cinta dengan kisah mereka yang tak biasa. Komentar warganet pun membanjiri. Ini plot twist paling wholesome tahun ini. Dari baper jadi nangis seneng. Nenek goals banget. Bikin akun YouTube dong. Dan begitulah. Kisah dua nenek yang awalnya penuh drama, berubah menjadi pelajaran tentang cinta, keluarga, dan bagaimana hidup selalu punya kejutan, bahkan di usia senja. Selesai